Karena saya harus jujur mengakui, tidak semua orang saya terima di Rumah Intaran itu. Karena apa? Karena saya harus selektif bagi-bagi, memprioritaskan, karena saya selektif aja sudah ada 4 atau 5 grup atau 4 atau 5 orang setiap hari yang datang ke Rumah Intaran. Gitu. Di Pasar Intaran yang dibuat itu sebagai ruang titik temu untuk dialog, di mana sesungguhnya terjadi berbagai dialog sampai hal-hal yang spesifik kita lihat. Nah, kemudian gimana dia mendatangkan para narasumber yang notabene-nya saya dengar itu nggak bayar gitu kan. Kemudian mereka mau datang, bahkan levelnya bahkan sampai level birokrat, level teknisi, wah luar biasa tuh. Gimana tuh? Tadi dari ini, apa itu menjadi konsepsi Menyamu Beraya yang diterapkan? Oke, ya selamat pagi, jumpa lagi dengan Rama Bali, Rasta Magde Berbagi Literasi. Kali ini kita akan berjumpa dengan owner sekaligus pemilik dari Rumah Intaran. Karena ada beberapa hal yang diskusi-diskusi kita ya, Dea. Jadi saya kenalkan langsung ya Pak Gede Kresna. Ini luar biasa saudara, karena selalu menginspirasi saya untuk mencoba untuk mengembangkan satu ide kreatif yang luar biasa, dan Rumah Intaran menjadi satu titik temu sebuah ide kreatif. Dan satu diantaranya Pak Gede Kresna pernah berbicara bagaimana beliau menggunakan konsepsi lokal, teman-teman. Jadi konsepsi lokal tentang Menyamu Beraya, bagaimana beliau membangun akses. Nah, kali ini kita akan bercerita dengan beliaunya bagaimana pemahaman dia tentang konsep Menyamu Beraya kemudian diimplementasikan di Rumah Intaran sampai ada satu program-program tertentu. Ya, buat saya pribadi konsep Menyamu Beraya itu kan harus bergerak juga ya. Tidak harus kita konsep-konsep kita ini membeku. Menyamu Beraya itu harus datang ke sini, harus datang ke situ, semua kita ikutin kan, harus begitu kan. Karena yang paling penting itu adalah kontribusi sebenarnya. Kontribusi kita itu tergantung dari apa yang kita punya gitu kan. Kalau zaman dulu kan kita nggak kenal tuh konsep yang namanya peturunan, tuh nggak kenal. Yang namanya itu yang kita kenal kan ayah-ayahan gitu kan. Nah, ketika desa membutuhkan misalnya kelapa, sang, daun jati, itulah yang kita jadikan ayah-ayahan gitu kan. Kalau kita tidak punya, apa yang kita berikan sebagai ayahan? Tenaga kita berikan sebagai ayahan. Nah, zaman kan bergerak sekarang ini. Betul. Tidak semua orang punya waktu sehingga mereka punya disiplin untuk terus datang ke acara-acara kultural yang dilakukan di desa gitu kan. Makanya saya berpikir orang seperti saya kan waktunya terbatas banget. Bukan terbatas karena apa? Karena memang pekerjaan menuntut seperti itu. Saya bukan pegawai negeri, bukan aparat segala macam, tapi pekerjaan saya di luar mungkin lebih banyak dari rata-rata teman-teman kita yang bekerja di sektor itu gitu kan. Jadi bagaimana caranya saya supaya bisa ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan itu kan nggak semuanya bisa gitu. Betul. Nah, ini yang kita kompensasi dengan beberapa hal sebenarnya. Satu, boleh nggak Rumah Intaran itu menyumbang pemikiran gitu. Berarti Rumah Intaran menjadi sebuah dan boleh nggak Rumah Intaran itu berkontribusi dalam menyediakan ruang, paling tidak setiap hari Minggu, ada atau tidak ada saya, ini dijadikan tempat pertemuan orang-orang, saling bertukar pemikiran, saling bertukar gagasan, terus kemudian kalau mereka punya produk juga bisa mereka jual, segala macam. Jadi konsep Menyamu Beraya ini harus dibawa ke konteks-konteks kontemporernya, konteks-konteks kekiniannya gitu. Oke, luar biasa. Berarti berasal dari rasa ingin mengayah itulah dalam konteks Balinya, ingin menerapkan kedekatan dengan masyarakat di sela-sela kesibukan. Karena Pak Gede ini kan super sibuk ya, dia bukan birokrat, bukan ini, tapi super sibuknya di luar mungkin melebihi dari ini, jadi koneksitas. Nah, kemudian gimana dia mengimplementasikan hal itu menjadi sebuah program sehingga terbangun koneksitas? Dulu kita hanya membangun atau mendirikan Rumah Intaran. Rumah Intaran itu banyak sekali melakukan riset di desa-desa sebenarnya. Nah,
Selain itu kita juga banyak sekali melakukan riset tentang arsitektur di banyak tempat di seluruh Indonesia gitu kan. Bahkan riset tentang pasar tradisional kita udah kita lakukan di lebih dari 350 pasar di 30 provinsi di Indonesia gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa hasil-hasil risetnya ini hanya menjadi konsumsi Rumah Intaran dan klien-kliennya saja gitu kan. Kenapa masyarakat tidak bisa mengkonsumsi hasil riset-risetnya Rumah Intaran ini gitu kan. Kenapa riset-riset ini hanya bisa dinikmati atau diketahui oleh orang-orang yang datang ke Rumah Intaran saja, yang notabene itu terbatas sekali orangnya gitu kan. Karena bagaimanapun juga, karena kita tidak pernah promosi, tidak pernah melakukan apa-apa, orang Buleleng pun banyak yang tidak tahu Rumah Intaran gitu, dan apa yang dilakukannya gitu. Nah, jadi mulai ada pertanyaan-pertanyaan kritis, bahkan saya menganggap ini sebagai demand ya, permintaan dari anak-anak muda di Buleleng ini. Ya kasihan anak-anak muda kita tidak mendapatkan sesuatu yang valuable menurut mereka yang sudah dilakukan oleh Rumah Intaran ini. Nah, saya teringat dengan gagasan tahun 2011 atau 2012 saat itu ya, ketika pengembangan ruang-ruang seperti Rumah Intaran ini harusnya ada pengembangan untuk sektor publik juga, dan itu kita memang berencana membuat pasar pada saat itu gitu kan. Nah, saya teringat dengan ide itu, maka untuk membongkar tembok eksklusivitasnya Rumah Intaran, kita membuat pasar Intaran. Ini menjadi ruang inklusi, semua orang bisa bertemu di situ. Karena saya harus jujur mengakui, tidak semua orang saya terima di Rumah Intaran itu. Karena apa? Karena saya harus selektif bagi-bagi, memprioritaskan, karena saya selektif aja sudah ada 4 atau 5 grup atau 4 atau 5 orang setiap hari yang datang ke Rumah Intaran. Gitu. Nah, jadi kalau itu juga kita tidak batasi, kapan saya punya waktu untuk kerja, kapan saya punya waktu untuk membaca, kapan saya punya waktu untuk belajar kan gitu kan. Nah, jadi akhirnya kita bukalah pasar Intaran ini sebagai ruang inklusifnya Rumah Intaran gitu kan, sehingga semua orang bisa hadir di situ kapan saja, datang ke sini, dan yang menemani diskusinya kan tidak harus saya, tapi juga kayak misalnya Pak Made gitu bisa menjadi teman diskusi bagi banyak orang di situ, ketemu siapa di situ. Nah, itulah konsep ruang itu. Jadi pertemuan itu bisa terjadi di situ, pertukaran itu bisa terjadi di situ. Karena di situ ada konsep pertukaran, makanya kita sebut pasar aja. Luar biasa. Jadi ide terbentuknya pasar Intaran itu berasal dari kegelisahan ya, kegelisahan yang notabene-nya sudah menjadi hasil riset 300 pasar di seluruh di berbagai tempat itu kalau kita coba di Indonesia, bahkan keluar ya, karena nanti juga koneksitasnya ke luar negeri. Dan hebatnya di situ di pasar Intaran yang dibuat itu sebagai ruang titik temu untuk dialog, di mana sesungguhnya terjadi berbagai dialog sampai hal-hal yang spesifik kalau kita lihat. Nah, kemudian gimana dia mendatangkan para narasumber yang notabene-nya saya dengar itu nggak bayar gitu kan. Kemudian mereka mau datang, bahkan levelnya bahkan sampai level birokrat, level teknisi, wah luar biasa tuh. Gimana tuh? Tadi dari ini, apa itu menjadi konsepsi Menyambut Beraya yang diterapkan? Kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya investasi kita kan nggak hanya berupa dana gitu kan. Investasi kita juga sebenarnya banyak di pertemanan juga gitu kan. Ketika kita sering melakukan atau membantu teman-teman di luar sana, itu kita akan mudah sekali juga untuk meminta mereka datang ke sini gitu kan. Dan yang paling penting lagi, Bali Utara ini sebenarnya selalu menarik buat orang-orang di Jakarta, orang-orang di Denpasar sendiri, orang-orang di luar Bali, selalu menarik gitu kan. Cuman mereka hanya perlu momentum saja, momentum apa yang mereka lakukan, momentum apa yang mereka gunakan untuk bisa punya alasan datang ke Bali Utara ini. Nah, pasar Intaran itu sebenarnya salah satu momentum, salah satu alasan untuk mereka-mereka yang dari luar ini, yang sudah terkoneksi dengan Rumah Intaran sebelumnya, untuk datang ke Bali Utara kan itu. Jadi tidak ada beban, bahkan mereka senang kalau dilibatkan, diajak, karena bagaimanapun juga pertemuan dengan masyarakat dengan antusiasme seperti ini, yang organik seperti ini, tidak mudah gitu kan. Benar. Jadi ada orang-orang kan datang karena ini mohon maaf ya,
datang ke pertemuan ini karena dibayar, ada uang transportnya gitu kan. Kan kalau di sini kan enggak. Nah ini Masyarakat datang uniknya. aja gitu kan. Nah, orang-orang tertarik untuk datang ke ruang-ruang di mana kedatangan orang-orang di situ memang bukan karena alasan-alasan materi gitu kan. Karena memang alasan-alasan ingin meningkatkan value masing-masing gitu kan. Oke, gitu. betul. Jadi luar biasa implementasi dari konsep menyamu dan menyamu berayu itu ya. Jadi berangkat dari sebuah koneksitas pertemanan, kemudian daya tarik, rasa ingin berjumpa, sehingga Pasar Intara menjadi ruang tempat perjumpaan para tokoh untuk saling berdialog, berbagi ide kreatif. Nah, kemudian menariknya deh, tadi dia mengatakan ini sebagai tempat ruang yang memang menarik untuk menjadi ruang perjumpaan bagi mereka. Kemudian tadi disebutkan menjadi sebuah media bagi anak-anak muda. Nah, artinya bahwa kan di samping juga menjadi media pertemuan, itu kan menjadi penguatan atau bahkan peningkatan literasi anak-anak muda Buleleng utamanya. Ya. Saya sebenarnya jealous dengan anak-anak muda sekarang gitu kan. Kenapa? Karena dulu kita mengharapkan ruang-ruang seperti ini, tapi tidak ada atau sedikit sekali atau dibatasi sekali zaman kita dulu kan itu. Tapi sekarang ruang-ruang seperti ini terbuka banget, tapi kita tidak memanfaatkannya dengan maksimal gitu kan. Ya, Singaraja itu kota pendidikan lah katanya lah. Tapi ketika ada seorang mahasiswa doktoral dari King College yang minggu lalu datang ke sini, King's College di London salah satu universitas paling top di dunia lah. Datang ke sini untuk ke Pasar Intara untuk ngasih mengisi ruang pertemuan di ini untuk memaparkan riset yang mereka lakukan dan itu tidak dibayar. Ya, kita tentu tidak membayar karena itu dengan sukarela kan kedatangannya kan itu kan. Tapi respon dari mahasiswa di Bali Utara ini tidak terlalu tinggi. Yang datang justru individu-individu yang membaca ada publikasi itu, mereka berdatang. Banyak yang datang, tapi sedikit sekali di antara mereka adalah mahasiswa. Gitu. Gitu. Berarti dari situ dapat bukan ambil sebagai kesimpulan lah. Berarti ada rendahnya literasi pemuda Bali Utara ya, kurangnya peminatan, kurang peminatan hal yang sifatnya pengasahan intelektualitas itu. Dan itu juga menjadi sebuah keresahan seorang D. Kresna, sehingga intangibility untuk meningkatkan terus kapasitas dan kapasiti dari Pasar Intara itu menjadi ruang publik sebagai tempat mungkin begitu ya deh. Betul sekali, karena kalau menurut yang saya baca tidak ada gerakan tanpa didasari oleh pondasi yang namanya kegelisahan itu. Makanya kita bisa maintain kegelisahan ini. Untuk apa? Untuk membangun sebuah movement itu kan. Yang celaka adalah ketika kita selalu gelisah tiap hari, tapi kita tidak membuat gerakan apa-apa gitu kan. Makanya semua persoalan-persoalan yang kita temui sehari-hari yang memicu kegelisahan ini, kita bikin penyaluran gerakannya gitu kan. Nah, salah satu yang kita gagas tahun 2018, kemudian 2019 mulai mau launching, terus kemudian 2020 kena pandemi segala macam, yang 2025 kita launching kembali, namanya Alam Semesta. Ini entitas baru di Rumah Intara. Ada satu gini baru lagi. Ya. Itu menjadi bagian terintegrasi dari konsep menyamu berayu itu. Tapi ini lebih kepada menjadikan Bali Utara, Bali sebagai ruang belajar bagi masyarakat global ya. Karena apa? Karena jadi sudah meningkat ke masyarakat global, tidak lagi yang kapasiti Bali Utara gitu kan. Tapi Bali Utara menjadi sebuah tempat. Suatu saat dunia ini akan borderless, tidak lagi ada batas-batas gitu. Betul. Kita memang harus menyiapkan diri kita untuk hidup berdampingan dengan masyarakat global kan gitu. Nah, dan pada akhirnya apa yang sangat diapresiasi adalah preservasi atas pengetahuan gitu kan. Dan di Buleleng inilah gudangnya itu. Makanya 2015 saya mengatakan dalam satu artikel saya, destinasi masa depan itu adalah pengetahuan. Di mana ada pengetahuan yang dijaga, orang-orang akan datang. Nah, dan kita sudah membuktikannya. 2000 mahasiswa setahun datang ke Rumah Intara kan bukan jumlah yang kecil juga. Ya, betul. Nah, jadi Alam Semesta ini kita bangun sebagai sebuah konsep belajar sambil liburan sambil jalan-jalan, sambil
mempelajari sesuatu yang spesifik gitu kan. Karena Bali Utara ini kan banyak sekali punya maestro-maestro, orang-orang yang menurut saya sangat hebat gitu kan. Itu yang namanya Pagi Mutli di Sembiran itu nggak berhenti tuh orang, anak-anak muda dari Jepang, dari Korea, dari Eropa, dari Amerika, dari Australia. Pagi Mutli Studio itu termasuk perusahaan yang juga berkoneksitas dengan Bali Intara, dengan Pasar Intaran. Mereka kan buka gerai juga di sini gitu kan. Ikut berkontribusi lah, berkontribusi sangat besar. Berarti itu sektor pendidikan, sektor wirausaha ya, termasuk sektor. Pagi Mutli itu bahkan mengubah paradigma berlibur orang dari paradigma sekedar liburan ke Bali menjadi paradigma liburan sambil belajar sambil berbisnis juga dalam tanda kutip. Anak-anak itu nyelup kok, nyelup kain putih yang mereka beli dari Jalan Sulawesi, dicelup dengan pewarnaan alami, pulang-pulang mereka membawa kain-kain berwarna indigo gitu. Sesuatu yang sangat mahal di luar sana. Itu ada keterlibatan juga para stakeholder terkait di bidang pendidikan ya deh? Kalau keterlibatan langsung mungkin tidak ya. Tapi memang kita secara tidak langsung di dalam boardnya Pasar Intaran kan ada dosen Undiksa juga, ada Ibu Dini di situ sebagai doktor pariwisata yang kontribusinya juga besar, mengundang teman-temannya, mengundang mahasiswa. Dan tidak henti-henti melakukan itu, mengajak mahasiswanya juga belajar ke sini, yang gitu-gitu. Berarti ini kalau kita petakan dari konsep menyamuk Brayo, dia punya nyamuk, terus ini punya Brayo. Nah, dari nyamuk Brayo, sehingga terbangun sebuah semacam komunal atau community yang lebih besar kan gitu jadinya ya. Jadi dari berbagai event, misalkan tadi ada dari perusahaan, dan kemudian ada dari pendidikan, ada dari sektor-sektor lain yang kemudian berkumpul dan akhirnya saking intennya mendapatkan pemahaman, kemudian pertemuan-pertemuan itu menjadi sebuah ruang publik untuk dia bertumbuh. Sekarang bertumbuhnya Rumah Intaran, Pasar Intaran yang dulu hanya Minggu sampai jam berapa deh? Jam 12. Tadi yang dengar itu sekarang sampai jam 3. Sampai jam 3 berarti sudah ada peningkatan kapasitas itu. Ternyata ada audiens atau ada pengunjung yang punya masalah dengan bangun pagi. Dan itu anak-anak muda juga gitu kan. Anak muda, jadi benar-benar memfasilitasi anak muda peningkatan literasinya. Bagaimana kalau kita nggak bisa bangun jam, kemarin kan jam 8 buka kan gitu kan. Sekarang jam 9 tapi sampai jam 3. Dulu kan jam 8 sampai jam 12, sampai jam 9 sampai jam 12. Nah, sekarang sampai jam 3. Karena kadang-kadang memang kita nggak duga-duga. Tadi masih sepi, tapi tiba-tiba siangnya ramai sekali. Karena mereka mulai punya sekuritas bahwa, oh itu pasar masih buka kok sampai jam 3, terus makanan masih ada kok gitu kan. Oke, luar biasa teman. Jadi pada hari ini saya mau mendapatkan sebuah berkah ya, karena Pak Gede waktunya tidak banyak, tetapi sekarang sudah banyak memberikan wawasan. Dan saya juga ngajak ownernya Rama Bali. Bisa deh langsung kalau dengan owner Rama Bali deh, kalau yang sekalian deh ya, kamu koneksitas mau ngomong apa gitu kan. Masih ada waktu, di berapa menit nih? Iya boleh. Masih ada. Yuk silakan deh, mau idekan masih bisa lanjut ya. Biarin aja nanti. Ini ownernya Rama Bali, jadi owner muda ketemu dengan owner yang kita sudah seumuran dia ya. Ini biar keren, nanti dia apa yang mau dia ginikan. Santai aja deh, santai deh. Biar bisa di-cut nanti jadi 2 video berlanjut gitu. Karena susah kali waktunya udah gini. Udah set. Oke. Nah, nih kamu. Oi, Yong. Ayo lanjut. Lanjut. Ya, oke. Sini Yang. Ya. Ya, sambil ini sambil wawancara sedikit, santai duduk aja situ. Duduk aja situ Yang. Ya, oke. Ya. Sama siapa Yang? Oke. Oh ya. Oke, silakan deh. Iya Pak, terima kasih. Tadi kan udah ada 2 sektor, kayak sektor bisnis dari UMKM yang udah bisa mendatangkan, maksudnya udah turut terlibat aktif di sini, juga ada dari Undiksa dan sebagainya. Terus juga ada UMKM juga yang didatangkan dari ibaratnya usaha menengah kecil dan juga komunitas-komunitas lain. Nah itu
dalam pelibatan mereka itu kan pasti dalam proses, maksudnya ada proses juga antara proses komunikasi dengan mereka itu dilakukan dengan metode apa, misalnya by WhatsApp atau di penjajakan secara langsung atau bagaimana sistem? Tapi sebelum sampai ke situ ya, kita memang sudah banyak sekali punya investasi sosial sebelumnya. Investasi sosial dengan anak-anak muda di Bali Utara ini, investasi sosial dengan komunitas-komunitas, investasi sosial dengan desa-desa. Jadi ketika kita punya gagasan baru yang mau kita kembangkan, itu dengan mudah kita mengelaborasi ini. Dengan mudah kita berkomunikasi. Belum tentu mau ya, tapi paling tidak kita mudah untuk membangun komunikasi dengan mereka-mereka ini. Jadi setelahnya ya sudah, siapa yang mau ikut, siapa yang mau terlibat, siapa yang mau bahkan menjadi penjaga konsistensi, karena itu yang kita butuhkan di sini. Jadi di Pasar Intaran itu yang sangat valuable sebenarnya konsistensinya. Kita sudah 48 kali berjalan dan hanya jeda itu kalau ada hari raya saja. Nah, itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada penjaga-penjaga konsistensinya itu. Biar hujan, biar badai, kita tetap ada gitu kan. Biarpun ada orang datang, tidak ada orang datang, kita tetap menyelenggarakan ini. Terus kemudian dengan resiko apa yang dibawa ke sini nggak laku, terus kemudian kita makan sama-sama yang gitu-gitu. Nah, jadi konsep-konsep kebersamaan untuk menjaga konsistensi ini itu yang paling valuable sebenarnya. Nah, karena pada akhirnya suatu saat nanti yang paling berharga dari Pasar Intaran adalah konsistensinya. Konsistensinya ya, dan komitmen yang ada gitu ya. Berarti ibaratnya starting point itu udah ada modal sosial yang dimiliki untuk bisa ibaratnya mengembangkan modal sosial yang ada gitu ya. Terus bagaimana dengan ibaratnya organisasi-organisasi yang ibaratnya kan tadi ada beberapa, kalau nggak salah ada komunitas yang balai edukasi dan sebagainya, maksudnya komunitas-komunitas tari dan sebagainya, ibaratnya sambil jalan mulai turut serta bergabung. Nah itu bagaimana sistem untuk bisa mengembangkan ekspansi modal sosial yang udah ada? Suatu saat kalau Pasar Intaran ini yang divaluasi adalah konsistensinya, mereka lah investor-investor terbesar di Pasar Intaran itu. Bukan Rumah Intaran saja ya, tapi ada investor-investor lain di sini, yaitu komunitas-komunitas itu. Karena kita sadar betul kalau hanya Rumah Intaran yang menyelenggarakan ini tidak menarik, tidak menarik. Apa alasannya saya terus-terusan datang ke Rumah Intaran? Nggak ada alasan juga. Rumah Intaran tidak sebesar itu dan tidak se-valuable itu juga gitu kan. Nah, tapi ketika ini diorganize oleh komunitas-komunitas ini kan punya teman-temannya yang lain, punya teman-temannya yang lain. Dan ini akan membuat perkembangan pasar ini menjadi jauh lebih organik gitu kan. Nah, coba bandingkan dengan kalau kita membuat pasar ini dalam skala ekonomi tertentu misalnya. Modalin deh 5 juta atau 10 juta dalam setiap kali penyelenggaraan, nggak akan pernah bisa. Siapkan dana 20 juta gitu misalnya untuk bisa menyelenggarakan ini setiap minggu secara konsisten, nggak akan pernah bisa. Gitu. Tapi di tangan komunitas, semua ini bisa terjadi. Semua saweran, gotong royong gitu kan. Inilah konsep gotong royong yang sebenarnya kebersamaan gitu. Itu ya. Gitu. Jadi ibaratnya dibangun secara konsisten untuk bisa akhirnya terbentuk reputasi yang baik di masyarakat, akhirnya semakin membesar gitu. Nah, balik lagi program Rumah Intaran, program Pasar Intaran ini kan di bawah naungan dari Rumah Intaran. Nah, itu merupakan bentuk, kalau misalkan kita di organisasi, bentuk corporate communication, corporate responsibility, CSR-nya gitu, social responsibility-nya atau kita tidak mengatakan itu ya. Rumah Intaran tuh perusahaan kecil sekali gitu kan. Jadi dan CSR-nya, kalaupun ada CSR-nya Rumah Intaran itu udah dalam bentuk riset. Ya. Jadi untuk pasar ini benar-benar saweran aja. Kalau kita punya duit lebih, kita sumbangkan untuk apanya. Tapi yang lebih besar lagi adalah para penjaga konsistensi ini, teman-teman komunitas ini yang menurut saya luar biasa. Tidak ada interest ekonomi di situ, tapi mereka masih tetap datang.
kalaupun ada yang punya interest ekonomi itu potensinya kan kecil sekali sementara ini kan itu. Tapi mereka tetap datang. Nah, jadi mereka sebenarnya yang sangat valuable. Jadi kalau Rumah Hintaran dibilang punya CSR dalam bentuk pasar Hintaran, enggak. Oh, bukan. Karena itu kontribusi komunitas dibandingkan dengan kontribusi Rumah Hintaran sendiri. Jauh lebih besar kontribusi komunitas ini. Berarti ini di luar dari CSR dan ibaratnya terbangun dari keresahan bersama lah ibaratnya untuk bisa membangun. Nah, mungkin di pasar Hintaran ini kan menggunakan konsep yang ibaratnya balik lagi kayak ada menggunakan nilai tukar koin dan sebagainya. Nah, itu bagaimana mengintegrasikan itu dengan ibaratnya kemajuan zaman yang sudah ibaratnya kian modern gitu. Ya. Kita ingin memiliki standing point yang berbeda aja. Kalau sekarang kan semua sudah cashless gitu kan. Nah, ini bagian dari cashless tapi bentuknya lain gitu kan. Bentuknya koin. Supaya pesan-pesan kulturalnya itu juga masih tetap dapat gitu kan. Nah, lagi pula bagaimanapun juga pasar ini tetap harus ada nilai ekonominya lah. Gitu kan. Nah, suatu saat ketika kita sudah bisa membesar, income-nya semakin banyak, jadi gampang sekali tuh, koin itu kita tukar dengan potongan berapa untuk kontribusi ke pasar itu misalnya kan. Dan sekarang kan sudah berjalan seperti itu kan. Jadi semua yang berjualan di pasar Hintaran kan nggak ada yang membayar secara lapak, membayar tempat nggak ada gitu kan. Mereka free semuanya gitu kan. Tapi ketika sudah ada keuntungan, boleh kok mereka menyumbangkan sebagian keuntungannya. Ini kan konsep syariah sekali sebenarnya kalau dari segi konsep ekonomi Islam kan. Nah, jadi kita tidak bebani mereka dengan sewa, dengan apapun itu. Yang penting datang aja dulu, ada untung dibagi, nggak ada untung nggak apa-apa gitu kan. Nah, gitu. Berarti tidak membebankan UMKM itu untuk bisa sharing profit gitu enggak ya? Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi. Kan ada beragam sektor tadi, balik lagi. Beragam sektor itu ibaratnya starting point-nya kan ibaratnya udah hampir setahun lebih berarti kan pasar Hintaran ini ada. Hampir setahun. Hampir setahun lebih. Oke. Hampir setahun lebih udah ada. Itu ibaratnya starting point untuk bisa akhirnya terbentuk program pasar Hintaran itu dari diskusi personal antar teman itu apa bagaimana sistem akhirnya terbentuk? Oke, ada ketika kita akan membuka pasar Hintaran, kita mengajak beberapa teman untuk berbicara. Saya sengaja membatasi tidak membicarakan ini dalam grup yang besar dulu ya, karena berbicara gagasan tuh kepalanya harus benar-benar yang efisien itu kan. Gitu. Jadi kita bicarakan dengan beberapa teman, termasuk dengan anak saya Taksu juga, terus kemudian ada anak magang di sini dulu, Tata namanya yang homeschooling itu. Kita bicarakan itu setelah konsepnya jadi, baru kemudian kita undang teman-teman yang lebih besar lagi untuk berbicara di sini. Silahkan sekarang dikritisi, dikasih masukan, diapain pun boleh gitu kan. Tapi di awal-awal ini memang harus kita dulu yang bikinin konsep secara lengkap. Kayak misalnya ini di belakang ada konsep yang sudah cukup lengkap, sekarang silahkan aja. Kalau orang mau mengkritisi konsep ini silahkan sekarang gitu. Nah, pasar Hintaran juga seperti itu. Ketika kita sudah siap untuk dikritisi, kita undang teman-teman yang lebih besar lagi. Mereka memberikan masukan sekaligus memberikan komitmennya untuk datang setiap hari Minggu. Ya, akhirnya organik begitu saja. Berarti bagian dari ibaratnya challenge dari awal itu bisa membangun komitmen konsisten dari teman-teman yang lain itu ya. Kita memang secara khusus meminta itu. Jadi board pasar Hintaran di awal ini memang secara khusus kalau ada yang diminta dari teman-teman komunitas ini, apa sih yang kita minta? Konsistensi untuk datang gitu kan. Karena itu yang paling berharga buat kita gitu kan. Nah, kan lucu nih kalau misalnya pasar dibuka tapi tidak ada yang berjualan gitu kan lucu sekali itu. Nah, terus bagaimana akhirnya komitmen itu bisa terus sustain sampai berminggu-minggu? Apakah ada MOU hitam di atas putih atau bagaimana? Dengan teman-teman komunitas kita tidak ada MOU. Tapi
apa yang lebih tinggi daripada MOU? Yang lebih tinggi daripada MOU adalah trust gitu kan, kepercayaan antar kita, ya, pertemanan kita ini itu jauh lebih tinggi daripada MOU sebenarnya. Nah, dan terbukti tanpa itu pun sekarang semua bisa berjalan gitu. Tanpa ada MOU dengan para ini ya, karena kita bukan entitas bisnis. Terus mungkin apa rencana ke depannya supaya program ibaratnya Pasar Intara yang mengadaptasi nilai lokal menyama Braille ini tetap bisa bertahan ke depannya di era kemajuan zaman yang semakin berkembang ini, Pak? Ya, dulu kita menyampaikan ke teman-teman di sini ada 2 fase ujian. 6 bulan pertama sama 1 tahun pertama gitu kan. 6 bulan pertama udah lewat. Iya, sudah. Dan berjalan dengan sangat bagus kalau kita bisa evaluasi ya. Nah, tentu kita meningkatkan target-target itu di 6 bulan berikutnya, yaitu 1 tahun pertama dalam waktu dekat ini ya. Saya pikir mungkin target-target yang ingin dicapai itu belum terlalu banyak yang kesampaian juga. Karena apa? Karena kita sedang menyiapkan landasan untuk take off-nya sebenarnya gitu kan. Untuk tinggal landasnya gitu. Nah, tinggal landasnya itu apa? Jadi boleh nggak dengan crowd sebanyak ini sekarang kita juga bekerja sama dengan institusi-institusi yang lain? Ya. Ketika kemarin selama 1 tahun kita saweran di gotong royong membiayai pasar ini, sekarang boleh nggak nilai-nilai yang ada pada konsistensi ini kita tawarkan kepada pihak-pihak lain, pihak sponsor gitu kan. Nah, makanya itu sudah diurusin oleh boardnya Rumah Intaran yang baru. Kita baru mengganti board kan gitu kan. Bukan mengganti, tapi memang sudah saatnya dinaikkan levelnya gitu kan. Nah, jadi tahun depan kita akan mulai bekerja sama dengan institusi yang lain karena dari kacamata kita 1 tahun seminggu sekali tidak pernah terputus kecuali hari raya itu adalah nilai konsistensi yang tinggi sekali dan itu bisa kita jual. Dan saya yakin orang-orang yang punya peminatan yang sama akan mau bekerja sama untuk di kegiatan ini. Mungkin satu lagi pertanyaan, jadi kan ibaratnya 1 tahun belakangan kan program ini dibentuk dari ibaratnya nilai sukarela, jadi kan saling membantu antar komunitas. Dan akhirnya rencana kedepannya kan akan melibatkan ibaratnya organisasi-organisasi lain dalam pendanaan dan sebagainya. Nah itu apakah tidak akan mengganggu akhirnya pola diskusi dan lain sebagainya di program ini? Misalkan kita harus ibaratnya memperlihatkan produk mereka dan lain sebagainya, jadi ibaratnya tidak akan mengganggu hal itu, apakah tidak menjadi suatu persoalan nanti ke depannya? Saya sudah membaca apa yang dibuat oleh panitia ya, board Pasar Intaran. Jadi memang di awal kita yang penggelingsir-penggelingsirnya di pasar ini kan hanya menyampaikan ke anak-anak muda betapa berharganya kita gitu, betapa berharganya konsistensi ini gitu kan. Jadi karena kita punya konsistensi yang sedemikian berharga bagi kita, jadi jangan dijual murah gitu kan. Nah, untuk bisa tidak menjual ini secara murah, kita harus punya bargaining position yang gede. Itulah konsistensi, ini bargaining position gitu kan. Dan bargaining position yang bagus inilah yang membuat kita confidence, percaya diri untuk tidak menerima hal-hal yang selama ini sering kita lihat dari sponsor-sponsor yang ada gitu kan. Ya, misalnya nanti meskipun ada sponsor di sini, kita bisa memastikan tidak akan ada spanduk besar-besar gitu, kayak gitu. Jadi board membuat satu penawaran yang sangat bagus, karena sekarang zamannya digital ya. Di sini tetap dibiarkan sebagaimana adanya, tapi di sosial media kita akan support banget gitu kan. Nah, di situ letaknya gitu kan. Karena kita kan terus berbenah nih setiap minggu, setiap bulan kita terus berbenah untuk bagaimana pasar ini bisa menjadi semakin menarik, terus kemudian kita perluas pasarnya gitu kan.
Kalau dari awal pertama kali dibuka ini kan masih kecil banget, Iya. ya gitu. Terus berkembang setiap minggunya gitu kan. Nah sekarang udah spot-spotnya udah cukup lah untuk bisa dalam artian ketika ada perusahaan berkontribusi di sini, sosial medianya bisa kita garap dengan sangat bagus gitu. Ya gitu. Di situ brandingnya di situ. Berarti ibaratnya nilai tukarnya ke ibaratnya mutualisme ke dia di pengembangan sosial media Dan itu. secara tidak langsung bekerja sama dengan komunitas-komunitas yang ada di sini gitu kan. Ya gitu. Jadi impactnya dia bisa ibaratnya memperluas juga jejaring sosial perusahaan itu, dan juga ibaratnya ada bantuan di sosial media. Nah, bantuan sosial media berupa promosi dan sebagainya gitu. Kita akan di sini kan ada volunteer fotografer, ada volunteer video juga segala macam. Nah, konten-konten itulah yang bisa masuk ke dalam kontennya perusahaan sebenarnya. Nah, Berarti ibaratnya kan kita gini, memberikan aset itu. misalnya gede nih punya Rama Bali gitu misalnya, akan lebih powerful kalau yang ngomong tentang Rama Bali ini bukan gede, Iya, tapi saya gitu misalnya. Oh saya yang bicara tentang Rama Bali itu jauh lebih powerful dari orangnya sendiri. Itulah konsep brand gitu kan. Ketika gede yang berbicara tentang Rama Bali itu masih menjadi merek gitu kan. Iya. Tapi ketika saya sebagai orang luar yang berbicara tentang hal-hal yang baik tentang Rama Bali, itulah brand gitu kan. Itu jadi brand artinya gitu. Ya. Itu branding yang ada gitu ya Pak. Oke. Berarti untuk ibaratnya progres untuk bisa mendatangkan sponsor-sponsor itu sudah sejauh mana? Apakah ada ibaratnya proposal yang diberikan? Apa masih dengan proses yang sama? Kita belum layak. Belum layak dalam artian karena kita juga membatasinya ya. Sebelum berusia 1 tahun kita nggak akan kerjasama. Kayak gitu. Nanti setelah berusia 1 tahun baru kita akan bekerja sama dengan orang lain gitu kan. Ini untuk menguji kita. Nah, yang paling layak menguji apapun yang kita buat itu adalah diri kita sendiri. Nah, sekarang Pasar Intaran diuji oleh komunitas-komunitas pengusungnya. Mampu nggak kita bertahan selama 1 tahun dalam kondisi tidak ada sponsor sama sekali, terus kemudian tidak ada yang berkontribusi untuk misalnya banyak sekali kegiatan-kegiatan, misalnya kegiatan pemerintah kan dikerahkan aja itu kan. Kayak misalnya ada 1 tower sekarang orang-orang pemerintah datang ke situ semuanya gitu kan, pasti ada pengerahan di situ kan. Kita kan nggak ada begitu. Secara organik aja. Organik gitu kan. Gitu. Mungkin terakhir itu kan ada komunitas-komunitas yang dilibatkan itu ibaratnya kan dia ibaratnya ada pemilihan, maksudnya ada standar yang diberikan. Nah, standar seperti apa yang akhirnya kita mengkurasi semuanya. Dan supaya fair, kurator itu harus benar-benar orang yang sudah punya pengalaman di situ. Terus kemudian tidak mengkurasi produk yang relevan dengan dirinya sendiri. Nah, kita punya beberapa kurator di Pasar Intaran. Jadi mereka lah yang mengkurasi setiap produk yang akan masuk ke sini. Jadi bisa dipastikan tuh di sini tuh tidak ada sosis, nugget yang gitu-gitu misalnya, seperti yang dijual-jual di Sunday Market atau Car Free Day yang lain gitu kan. Karena apa? Karena memang kita kurasi. Dalam 1 tahun, 1 bulan, 2 bulan mungkin tidak terasa tuh kurasinya. Tapi setelah 1 tahun, stigma ini akan muncul. Persepsi bahwa kita menjaga kualitas makanan yang ada di sini itu akan muncul gitu. Ya gitu. Itulah brand jadinya. Oh, kalau di Pasar Intaran udah yakin dah produknya bagus semua. Ya gitu. Kita aman makan di situ gitu. Oke. Mungkin demikian Pak Wancana, terima kasih. Mungkin kedepannya izin untuk bisa lebih memperdalam lagi terkait dengan bagaimana sih implementasi nilai menyambut budaya ini yang ibaratnya melibatkan berbagai sektor di era kontemporer yang di era perkembangan zaman yang semakin berkembang ini. Oke, terima kasih Pak. Oke, sama-sama deh. Sama-sama. Oke. Terima kasih. Ya. Oke. Ya. Ini harus kerjasama nih. Sekolah dengan. Oh, ini nama baru. Kenapa? Saya di